Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Mutaki Faiz dengan NIM 2020301044. Saya berasal dari program studi D3 Teknologi Elektromedis, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat di Kutai Kartanegara. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang membentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak keanekaragaman budaya yang sangat menarik dan unik. Dalam era modernisasi sekarang ini, tidak sedikit penduduk Indonesia yang menganut budaya asing dan melupakan budayanya sendiri. Perkembangan teknologi dan masuknya budaya barat ke Indonesia tanpa disadari secara perlahan telah menghancurkan kebudayaan daerah. Rendahnya pengetahuan menyebabkan akulturasi kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kebudayaan daerah. Masuknya kebudayaan barat tanpa disaring oleh masyarakat dan diterima secara mentah atau apa adanya mengakibatkan terjadinya degradasi yang sangat luar biasa terhadap kebudayaan asli. Karakter adalah jawaban mutlak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, rasa, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Kata karakter berasal dari budaya Yunani yang berarti tumak atau menanda dan memfokuskan. Bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sementara, seseorang yang berperilaku jujur, suka menolong, dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk serta mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan. Pendidikan karakter akhir-akhir ini semakin banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama oleh kalangan akademisi. Sikap dan perilaku masyarakat dan bangsa Indonesia yang sekarang cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur yang sudah lama dijunjung tinggi dan mengakar dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nilai-nilai karakter mulia seperti kejujuran, kesantunan, kebersamaan, dan religius sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh budaya asing yang cenderung hedonistik, materialistik, dan individualistik, sehingga nilai-nilai karakter tersebut tidak lagi dianggap penting jika bertentangan dengan tujuan yang ingin diperoleh.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan karakter remaja. Yang pertama, dorongan kekuatan spiritual. Yang kedua, keluarga terdekat meliputi orang tua, saudara, dan lainnya. Yang ketiga, sahabat terdekat. Yang keempat, lingkungan sosial. Dan yang kelima, lembaga pendidikan formal ataupun informal. Yang keenam, media yang dinikmati. 7. Masalah dari tekanan hidup. Karakter di Kutai Kartanegara. Pendidikan merupakan hal yang mendasar bagi pembentukan karakter manusia yang beradab. Sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah yang terkait bidang pendidikan sudah pasti akan diperhatikan oleh setiap elemen masyarakat. Hal tersebut seiring dengan dikeluarkannya peraturan baru oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Maka, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia, dan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kutai Kartanegara menggelar sarasehan pendidikan dengan tema Peluang dan Tantangan Madrasah atau Pondok Pesantren berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Adat istiadat yang ada di Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang jika dilihat secara historis, Kutai Kartanegara merupakan bagian terpenting di Kalimantan Timur. Pasalnya, beberapa kabupaten atau kota di Kaltim lainnya yaitu Bontang, Balikpapan, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Penajam Pasir Utara masuk dalam wilayah adat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura atau dinamakan sebagai Swapraja Kutai. Selain itu, dalam sejarah yang dipelajari sejak sekolah dasar, Kutai Kartanegara juga dikenal dengan lokasi tempat berdirinya kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu sekitar abad keempat. Hal tersebut tentu saja banyak meninggalkan adat istiadat, seni, dan budaya bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Selain itu, kemasyhuran Kesultanan Kutai secara nyata terlihat pada kemegahan bangunan tua Museum Mula Warman yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah kerajaan Kutai. Adapun beberapa adat yang ada di Kutai Kartanegara. Yang pertama, ritual nenek ayun pada bayi. Ritual naik ayun merupakan upacara adat yang dilakukan pada bayi usia 1 bulan. Sebelum proses naik ayun, bayi diberikan nama terlebih dahulu melalui upacara ritual, yakni tasmiyah. Selain itu, prosesi naik ayun diiringi oleh berzanji. Yang kedua, upacara belenggang untuk ibu hamil. Upacara adat belenggang adalah upacara adat yang biasa dilakukan suku Kutai di lingkungan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Ritual adat ini dilakukan oleh seorang calon ibu muda yang usia kandungannya telah masuk 7 bulan. Melalui upacara adat ini, sang ibu dalam posisi terlentang di kasur dilenggang dengan menggunakan kain sarung oleh 5 orang secara bergantian. Yang ketiga, upacara Kuangkei. Kuangkei atau Kuangki merupakan acara puncak upacara kematian dengan suasana yang ramai bahagia. Acara ini terbilang relatif agak mahal karena ada pemotongan sapi dengan persembahan. Dalam melaksanakan upacara Kuangki, pihak keluarga mempersiapkan tengkorak kerabatnya yang sudah meninggal. Setelah upacara selesai, semua tulang itu disimpan dalam kotak. Yang keempat, upacara Festival Adat Erau. Festival Adat Erau adalah sebuah pesta rakyat yang digelar setiap pertengahan tahun di Tenggarong. Kata Erau berasal dari bahasa Kutai, yaitu eroh, yang artinya ramai, riuh, ribut, sebelum menjadi pesta rakyat. Erau dilaksanakan pertama kali pada upacara tidak tanah dan mandi ke tepian ketika Aji Batara Agung Dewa berusia 5 tahun. Setelah dewasa dan diangkat menjadi Raja Kutai Kartanegara yang pertama, juga diadakan upacara Erau. Sejak itulah upacara Erau selalu
adakan pada penobatan raja-raja Kutai Kartanegara. Yang kelima, Belian Sintau. Belian Sentiu merupakan upacara adat untuk mengobati orang yang sakit. Bila ada salah satu anggota keluarga yang sakit, maka keluarga tersebut melakukan ritual ini. Pawing adalah orang yang memimpin upacara adat Belian Sentiu. Biasanya, Belian Sentiu dilaksanakan oleh satu pawing maupun lebih. Tugas pawing meniup peluit dari taring macan dan beruang. Baik, di sini saya akan lebih membahas mengenai adat Erau yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Upacara adat Erau merupakan warisan tradisi di Kesultanan Kartanegara ing Matadipura. Upacara adat Erau yang merupakan bagian dari adat keraton ini dimulakan saat prosesi Tijak Tanah Aji Batara Agung Dewa Sakti pada abad 12 silam, yang selanjutnya upacara adat ini digelar saat penobatan Raja-Raja Kutai dan hari istimewa lainnya di lingkungan keraton. Selain itu, dalam sejarah yang dipelajari sejak sekolah dasar, Kukar juga terkenal dengan sebagai lokasi tempat berdirinya kerajaan Hindu tertua, yaitu sekitar abad keempat. Baik, mungkin untuk kesimpulannya sendiri, masyarakat suku Kutai yang menjadi suku asli di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki upacara adat yaitu upacara Erau yang saat ini masih dilaksanakan untuk melestarikan budaya yang ada, dan pelaksanaan tersebut juga bermaksud agar selalu dilindungi makhluk gaib penjaga tanah Kutai Kartanegara. Pelaksanaan upacara Erau memiliki beberapa tahapan di dalamnya dan dibagi menjadi dua, yaitu pra-erau dan erau. Pada tahapan pra-erau dimaksudkan untuk membuka jalan komunikasi ke alam makhluk gaib. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.